Dan bagi teman-teman yang tidak bisa review barang, jangan ngikut-ngikutan review barang atau coba-coba review barang. Nanti kita tidak bisa beli barangnya, malah kita yang babak belur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini saya akan membicarakan tentang ide konten bagi konten kreator pemula. Dan tidak bosan-bosannya saya berpesan pada teman-teman semuanya, jangan sekali-kali minder atau terlalu minder atau ribet dengan segala kelengkapan ini dan itu dalam menyajikan sebuah konten. Mau bikin konten kok nunggu lengkap dulu, itu nanti kita bakalan ndak mulai-mulai. Nunggu ide yang pas, nanti juga ndak mulai-mulai. Yang penting itu konten dulu, daripada ujung-ujungnya nanti kita ndak membuat konten. Akhirnya channel kita ndak jalan. Untuk yang pertama kali itu, yang terpenting kita harus membentuk algoritma YouTube itu bekerja. Pesan bagi pembuat konten pemula, jangan merasa minder untuk meracik konten walaupun dalam keadaan yang sederhana dan serba pas-pasan. Yang penting, apa yang kita sajikan itu nanti menarik dan terlihat profesional. Kalau kita bisa menjelaskan secara rinci dan detail tanpa ada gangguan, pasti nanti viewernya itu nggak terlihat ragu untuk menonton video kita. Serta mampu untuk mencari bahasan yang kira-kira menarik. Dan itu nggak harus terlalu yang membebani kita. Usahakan cari yang sederhana. Ini khusus bagi konten kreator pemula. Karena berdasarkan kejadian atau hal-hal yang pernah saya rasakan sebelumnya dalam membuat ide konten, itu saya kan terlalu mengikuti apa yang disarankan oleh para YouTuber lain. Dalam membuat konten itu harus ada ini, ada itu. Wah, nanti kalau kita samakan keadaan kita dengan mereka, mungkin akan jadi beban. Ujung-ujungnya kita nanti dalam membuat konten itu jual celana dan baju. Akhirnya makan pun sulit demi konten. Padahal konten tersebut atau video yang kita buat itu belum tentu viewernya, ya ini harapan viewernya itu meledak. Tapi kan kita nggak bisa memprediksi itu kapan terjadinya. Demi konten nanti kita rela mengorbankan diri kita sendiri atau mungkin keluarga kita hanya untuk secuil konten. Sekali lagi, dalam membuat ide, usahakan itu nanti sederhana dan mampu kita sampaikan secara menarik. Kalau kita mau mengikuti seperti konten-konten milik YouTuber yang sudah jalan itu, di sini ada catatan. Kalau kita nanti mau mengikuti itu, otomatis kita harus memiliki sponsor untuk mendukung itu. Jangan sampai kita sendiri yang terlalu mengeluarkan banyak modal padahal
kita dalam keadaan yang pas-pasan dan tidak terlalu harus mati-matian, harus mirip seperti YouTuber ini, YouTuber itu. Usahakan milik kita itu juga menarik. Nanti kedepannya setelah kita sedikit-sedikit memiliki hasil, kita bisa perbaiki. Daripada nanti memaksakan seperti itu, terus penyampaian juga amburadul, akhirnya konten kita juga ikut loyo, yang akhirnya kita nanti babak belur sendiri. Ini adalah hal yang pernah saya alami dalam membuat konten sebelum-sebelumnya di beberapa channel. Akhirnya saya terpaksa menutup sementara channel saya. Dari kejadian-kejadian yang pernah saya alami, yang tentunya itu sedikit menohok, intinya bagi para YouTuber pemula itu harus sering-sering tampil. Yang utamanya itu, nanti kalau kita main comot video untuk disatukan, itu biasanya waktu kita monetisasi itu agak sulit. Kenapa saya bisa bilang demikian? Ini berdasarkan apa yang saya rangkum dari para konten kreator yang sudah berhasil. Yang penting untuk YouTuber pemula itu bagus dalam penyampaian, tidak harus mengandalkan sarana yang terlalu sempurna. Jika keadaan kita itu masih sederhana atau dalam keadaan masih sulit. Kenapa? Karena tujuan utama para konten kreator pemula itu membentuk algoritma YouTube itu berjalan dulu. Dan bagi teman-teman, silakan lakukan itu walaupun dalam keadaan serba terbatas. Silakan membuat konten sesuai kemampuan teman-teman masing-masing. Seperti saya ini, akhirnya saya tidak terlalu memperhatikan teknik animasi, yang penting nanti proses editing terlihat menyatu. Dan ini pun kenapa kok saya jadi turun, tidak terlalu memperhatikan tampilan itu terlihat bagus, karena ini HP boleh minjam. Jadi saya harus membuat konten yang sederhana tapi menarik. Nggak tahu ini menarik atau enggak, tapi silahkan disimak dulu aja. Berikutnya kita langsung masuk ke materi bahasan, yaitu terkait ide konten. Dalam meracik konten itu yang utama cari bahasan yang sekiranya menarik dan mudah untuk disampaikan, hingga membuat penonton itu tertarik untuk menikmati video kita. Nanti kalau kita tidak terlalu paham terkait apa yang mau kita sampaikan, terlihat ragu-ragu, otomatis nanti penonton itu juga ragu-ragu untuk meneruskan melihat konten kita atau video kita. Dan sanksi mau melanjutkan. Istilahnya di sini terlihat profesional. Dalam artian kata itu mampu menyampaikan. Berikutnya yang kedua, yaitu untuk ide konten itu saya tidak terlalu matok, tapi usahakan ide konten itu dibuat sederhana. Jangan sampai itu nanti menyulitkan diri kita sendiri. Dan yang paling utama itu memiliki
manfaat. Serta usahakan itu nanti kita prediksi dapat memiliki ladang hijau ke depannya. Kalau di sini saya kira yang memiliki ladang hijau itu untuk kedepannya dan berikutnya dan seterusnya itu biasanya konten yang berbau tutorial ataupun berbau hiburan itu pasti laris. Saya tidak berani menyarankan musik, kenapa nanti di sini teman-teman pasti berurusan dengan klaim hak cipta dan itu nanti sulit untuk dimonetisasi biasanya. Kalau untuk bahasan ide, konten apa yang sekiranya nanti bisa terlihat menarik, ya ini masalah passion atau kesenangan, karena setiap orang itu sukanya atau kesenangannya itu berbeda. Nanti kalau kita terlalu memaksakan untuk membuat konten yang seharusnya tidak ada dalam kapasitas kita, nanti tidak maksimal malahan. Pasti nanti kalau kita membuat konten yang sesuai dengan kemampuan kita, otomatis kedepannya nanti itu biasanya akan memiliki viewer tersendiri atau penonton tersendiri. Jadi buat teman-teman sesuaikan aja dengan keadaan masing-masing, tidak perlu memaksakan diri sampai jual celana dan baju. Sebagai pembuat konten pemula, dalam membuat ide itu jalani aja dulu. Kalau sudah waktunya pasti nanti itu menjadi satu tema. Kenapa? Karena kita sudah mengalami perbaikan dari masa ke masa. Dan itu biasanya terjadi di masa depan atau kedepannya kita. Sekaligus kita juga mendapatkan hasil. Intinya ide itu ngonten aja. Yang lagi di rumah ya buat konten, yang lagi masak buat konten, lagi liburan buat konten, dan kedepannya kita rapikan atau kita perbaiki secara perlahan. Karena tidak mungkin sebagai pemula kita langsung mendapatkan hasil yang sempurna dan itu runtut atau urut. Ujung-ujungnya nanti kalau kita mau seperti itu, konten kita kehabisan ide. Akhirnya tidak jadi konten. Bagi yang suka musik, usahakan bermusik sambil konten. Di sini ada catatan untuk para pemusik ya. Bukan pencipta lagunya, para pemusik cover. Itu nanti berhubungan dengan klaim hak cipta. Kalau kita mau konten musik, itu pakai alat musik sendiri dan kita rekam sendiri. Pasti nanti ketemunya ya bagi hasil. Terus bagi yang suka masak, sambil masak bisa buat konten juga. Dan jangan sampai kita nggak terlalu ahli masak tapi memaksakan membuat konten masak. Nanti malah nggak jadi konten, malah gosong. Terus bagi yang suka review barang, silakan review barang. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa review barang, jangan ngikut-ngikutan review barang atau coba-coba review barang. Nanti kita tidak bisa beli barangnya, malah kita yang babak belur. Dan yang terakhir ini, bagi yang hanya bisa ngomong, sama seperti saya, pada akhirnya bisa ngomong, ya gunakan aja kemampuan teman-teman dalam
hal penyampaian itu terlihat menarik dan profesional untuk menggait para penonton. Intinya tidak usah memaksakan diri. Itu yang bisa saya bagikan untuk sementara ini. Dan yang terpenting yang perlu saya tegaskan kembali dalam membuat konten itu, buatlah sesederhana mungkin, mudah diterima, bermanfaat, dan jangan sampai dibikin susah. Yang penting untuk para konten kreator pemula, sama seperti saya, HP minjam, itu ngonten aja. Dan tetap semangat buat kontennya. Sebelum saya tutup, bagi teman-teman pemula silahkan saling dukung, saling berkunjung agar bisa cepat berkembang channelnya. Jangan terlalu mementingkan ego sendiri dan berkunjunglah menggunakan akun lain ke channel lain, diselingi channel kita. Ini channel besar ya, kita kunjungi channel besar dulu, terus diselingi channel kita. Tujuannya apa di sini saya bilang seperti ini? Untuk membentuk algoritma YouTube itu bekerja. Nanti di sana setelah kita berkunjung ke channel besar, terus lanjut ke channel kita, itu otomatis akan meninggalkan jejak. Tapi ingat, gunakan akun berbeda, kalau bisa HP-nya juga berbeda, sehingga algoritma itu bekerja. Nanti ujung-ujungnya video kita juga direkomendasikan oleh YouTube. Akhirnya terima kasih bagi sobat-sobat semua yang sudah menonton video saya. Tetap semangat walaupun serba sederhana. Yang penting apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh penonton kita. Silakan like, komen, dan subscribe untuk saling dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih.